Chapter 279. Mulai, 2. Mas teleport membawa anggota tim 3 ke wilayah Orden. Tetapi ketika mereka membuka mata, mereka tidak melihat siapapun dari tim 1, termasuk Aileen. Hanya anggota tim 3 yang berada di ladang Afrika yang luas. Petik 2. Pemimpin tim 3, Yun Sengah, menjadi sedikit khawatir ketika flash kedua dari Mas teleport terjadi. Soong. Kekuatan sihir ungu menyala, mentransfer atas yang lain. Aileen, Yi Yongha, Jin Seyeon, Nicholas, Parma, dan Seo Yongji. Meskipun tim 1 hanya terdiri dari 6 pahlawan ini, semua orang selain Seo Yongji dan Jin Seyeon adalah elit dari kuil keadilan. Semua orang dari tim 3 kecuali Shin Jong-hak menatap mereka dengan mata melebar. Apakah semua orang ada di sini? Aileen melangkah maju dan memeriksa hadiah pahlawan. Tetapi karena suatu alasan, Aileen memiliki penutup mata di atas mata kirinya. Smart Eye Patch ini adalah barang yang efektif dari Tower, memungkinkan penghitungan dan pengurangan yang rumit dilakukan dengan mudah. Petik 2. Bagus. Semua orang ada di sini. Petik 2. Setelah menerima hasil dari penutup mata, Aileen tersenyum puas. Rebe mendekati Aileen dan berbicara dengan suara lembut. Peranku berakhir di sini tapi, jika kamu mau, aku bisa ikut. Aileen mengerutkan alisnya. Apa bantuanmu untuk kami? Aku bisa membawa tasmu, misalnya. Saya sudah bersumpah, jadi Anda bisa memesankan saya sesuka Anda. Pikirkan aku sebagai budakmu. Tunggu sebentar. Aileen mengeluarkan radio. Dari apa yang ditemukan Asosiasi Pahlawan, Orden memiliki kemampuan untuk mendeteksi kekuatan sihir dalam jarak 500 km dari istananya. Tetapi karena kemampuan pendeteksiannya hanya terbatas pada kekuatan sihir, para petinggi memutuskan untuk menggunakan peralatan elektronik. Ini Aileen, kami sudah tiba dengan selamat. Kami bisa mendengarmu. Ini adalah Komandan Yi Gongmyung. Yi Gongmyung. Kecerdasan dan pikiran strategisnya menyaingi tingkat hadiah, ia menjadi Menteri Pertahanan Nasional pada usia 30 tahun. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kami mengerahkan drone dan menggali terowongan. Itu harus di dekatnya, jadi harap konfirmasikan. Sebuah terowongan. Aileen melihat sekeliling. Memang, ada pintu masuk yang ditutupi dedaunan dan batu. Aku menemukannya. Masuk ke dalam. Orden dan deteksi kekuatan sihir para pelayannya menjadi lemah di bawah tanah. Tetapi untuk keselamatan semua orang, jangan gunakan kekuatan sihir sampai saya memberikan sinyal. Oke. Aileen berbalik dan menghadapi yang lain. Ikuti aku, semuanya. Tim 1 dan tim 3 memulai pawai mereka, semua orang mengikuti di belakang Aileen. Terowongan yang digali drone itu gelap dan dalam. Klik. Aileen menyalakan senter dan menyalakan jalur. Petik 2. Hei, Kim Suho, ada apa ini? Chae Nayun mengetuk bahu Kim Suho. Aku tidak tahu, tapi kita sudah mengharapkan sesuatu seperti ini, kan? Kim Suho menyeringai dan menjawab. Chae Nayun juga tersenyum tipis. Saya rasa begitu. Saya tidak keberatan. Itu menyenangkan. Sama. Jangan berbohong. Aku tidak. Tak hanya suara langkah kaki yang terdengar. Shin Jong-hak memotong antara Chae Nayun dan Kim Suho, dan Chae Nayun berjalan sambil memainkan mini game di teleponnya. Chae Nayun, Shin Jong-hak, dan Kim Suho berjalan maju berdampingan. Terowongan itu mengalir secara diagonal sampai menjadi rata pada titik tertentu. Bagaimana kabarmu? Ketika ketegangan mulai mereda, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kim Suho berbalik dengan sedikit terkejut dan melihat Jin Seyeon yang tersenyum cerah. Ah, senior. Sudah lama. Halo. Kim Suho, Chae Nayun, dan Shin Jong-hak menjawab masing-masing. Aku ingin melihat kalian semua. Jin Seyeon, yang merasa tidak nyaman dalam suasana kaku tim 1, lebih suka bersama juniornya. Dia pertama kali mencoba memperkirakan kekuatan Kim Suho. Dia tidak perlu melawannya, hanya perlu melihat matanya. Seperti yang diharapkan dari pria yang baru-baru ini mendapatkan gelar, Pendekar Harapan, Kim Suho menjadi cukup kuat untuk membuat Jin Seyeon tersenyum. Senior, siapa itu? Kim Suho menunjuk, Bera, dan bertanya. Anggap aku sebagai kekuatan besar yang tersembunyi. Bera menjawab sebelum Jin Seyeon bisa mengatakan apapun. Jelas, Bera memiliki pendengaran yang sangat baik. Petik 2. Kekuatan besar yang tersembunyi. Melihat Chae Nayun mengerutkan kening, Bera menyeringai. Iya, ada banyak pembangkit tenaga listrik tersembunyi di dunia ini. Heinkes yang muncul sekali lagi dan Black Lotus, misalnya. Orden juga akan dianggap satu. Petik 2. Mata Kim Suho sedikit melebar. Kamu tahu Black Lotus? Mungkin aku Black Lotus. Tidak, itu tidak mungkin. Aileen, yang mendengarkan percakapan itu, berbicara dengan tegas. Black Lotus tidak terlalu sembrono. Petik 2. Kuhum. Nada tajam Aileen membuat suasana canggung. Tes. Pada saat itu, radio Aileen menyala. Jika Anda belum ditemukan, semuanya berjalan sesuai rencana. Berjalan 200 km dari sana. Anda dapat menggunakan sihir buff jika Anda mau. 200 km.
Aileen berbalik. Yi Jiyun dan Parma adalah pendukung grup, tetapi karena Parma adalah seorang tabib, menggosok tim adalah pekerjaan Yi Jiyun. Pendukung Yi Jiyun, siapkan, tergesa-gesa. Iya nih. Yi Jiyun dengan hati-hati mengambil busur. Lalu, dia menenun panah buff dengan kekuatan sihirnya. Satu untuk masing-masing. Petik 2. Tidak bisakah kau melakukannya menggunakan mantra atau semacamnya? Aileen, yang bahkan tidak suka jarum suntik, tidak senang ditusuk oleh panah. Ini lebih efektif dengan cara ini. Petik 2. Cek. Mudah saja. Petik 2. Aileen menutup matanya dengan enggan, dan Yi Jiyun menembakkan panahnya. Meskipun ditembak datang dengan sedikit rasa sakit, itu lebih dari cukup. Ayo pergi. Dengan penggemar Jihaste, Yi Jiyun, grup ini bergerak cukup cepat untuk meninggalkan Afterimages. Meskipun 200 km tidak bisa dilalui dengan mudah dengan berjalan kaki, kemampuan fisik manusia super mereka meningkat dengan tergesa-gesa membiarkan mereka mencapainya dalam 3 jam. Ini adalah Yi Gongmyung. Jika semua orang telah tiba di tujuan, gunakan kartu. Mereka tiba di area yang luas. Alih-alih jalur, itu lebih seperti sebuah ruangan. Dimengerti. Aileen mengeluarkan kartu benteng seperti yang diperintahkan. Kami akan menggunakannya sekarang. Kartu 7 bintang, Building Fortress. Aileen memasukkan kekuatan sihirnya ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Aku ingin benteng tangguh yang mampu menampung 300 orang. Shong. Saat Aileen Spirit Speech ditambahkan ke kartu berubah menjadi kekuatan sihir dan meresap ke dalam bumi. Dan begitulah. Tidak ada gemuruh atau gelombang kekuatan sihir lebih lanjut. Hanya angin redup bertiup sebelum ruang mulai melengkung. Pagar besi yang tangguh bangkit dari tanah, sementara puluhan barak kecil muncul di dalam. Sebuah bangunan markas dibangun di tengah. Wow, itu benar-benar benteng. Luar biasa. Kim Suho dan Chae Nayun bergumam kagum. Tapi mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan Aileen yang mengaktifkan kartu itu menatap benteng dengan kaget. Baiklah, mari kita masuk dan membongkar. Ini akan menjadi basis operasi kami untuk misi pembunuhan Orden yang akan datang. Petik 2. Aileen mengumumkan dengan bangga ketika dia berjalan ke benteng. Benteng itu memiliki 99 barak. Mengingat jumlah pahlawan yang perlu menggunakan pangkalan, 3 orang harus berbagi satu. Karena itu, Chae Nayun, Yi Jiyun, dan Jin Seyeon datang untuk menggunakan barak yang sama. Di dalam pondok kayu mungil, ketiga wanita itu membongkar barang-barang mereka dengan santai. Nayun si. Petik 2. Pada saat itu, Jin Seyeon memanggil Chae Nayun. Iya nih. Chae Nayun, yang mengganti pakaiannya, memiringkan kepalanya. Kamu menjatuhkan ini. Apa itu? Jin Seyeon mengambil selembar kertas yang jatuh di tanah. Itu keriput karena disimpan di sakunya selama ini. Oh itu. Chae Nayun tersenyum pahit saat dia menerima surat undangan ke Loverum. Ini adalah barang yang efektif yang dapat memanggil seseorang. Memanggil. Iya nih. Saya hanya perlu tahu nama panggilan menara orang tersebut. Petik 2. Mendengar ini, Yi Jiyun memotong. Wow, benarkah? Siapa yang akan Anda panggil dengan itu? Petik 2. Oh, ada seseorang yang saya pikirkan. Petik 2. Ekstra 7. Chae Nayun segera memikirkan master game-nya, yang menyelamatkannya ketika dia akan mati di dalam tower. Meskipun beberapa tahun telah berlalu sejak dia mendapatkan item pemanggilan, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Saya pikir saya akan segera menggunakannya. Chae Nayun berencana untuk menggunakannya sebelum melawan Orden. Bagaimanapun, akan sia-sia jika dia mati. Sementara itu, Jin Seyeon menatap kertas pemanggilan dengan mata berbinar. Ini barang bagus. Saya juga ingin memilikinya. Apakah Anda ingin menukarnya dengan kartu ini? Petik 2. Jin Seyeon mengeluarkan kartu. Sama dengan. 1000 hari tunggu, 6 bintang. Dapat digunakan 1000 hari setelah memperolehnya. Setelah kartu ini diaktifkan, Anda akan bertemu seseorang yang Anda inginkan secara kebetulan pada hari berikutnya. Sama dengan. Chae Nayun membaca deskripsi item kemudian dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, aku harus menunggu 1000 hari untuk menggunakannya. Itu buruk. Tidak, pikirkan tentang itu. Lebih baik karena Anda tidak perlu tahu nama pemain target Anda. Petik 2. Tidak apa-apa, saya sudah tahu siapa yang akan saya panggil. Petik 2. Chae Nayun mendorong kartu itu. Jin Seyeon cemberut lalu memasukkan kartu itu kembali ke sakunya. Siapa yang akan kamu panggil? Bisakah Anda memberitahu kami nama pemainnya? Mari kita dengarkan. Petik 2. Jin Seyeon menyipitkan matanya pada Chae Nayun. Yi Jiyun juga menatapnya dengan mata penuh harap. Tentu saja, Yi Jiyun sudah tahu siapa yang ingin dipanggil Chae Nayun. Itu pasti Kim Ha-jin. Secara teknis, aku juga tidak tahu siapa dia. Kamu mungkin tahu, senior, karena kamu seorang Gosu. Chae Nayun berdeham, lalu dengan hati-hati menyebutkan nama. Ekstra 7. Pernahkah kamu mendengar tentang dia? Dia terdengar familiar. Jin Seyeon mengerutkan alisnya dan mulai berpikir. Chae Nayun memusatkan perhatiannya pada Jin Seyeon, berharap jawaban. Bagaimanapun,
Jin Seyeon adalah seorang ranker terkenal di dalam Tower of Wish. Baik Jin Seyeon maupun Chai Na-yun tidak memperhatikan Yi Ji-yun. Namun, petik 2. Tanda tanya tanda seru petik 2. Yi Ji-yun menemukan jawabannya dengan mudah. Dia punya petunjuk besar. Julukan, Ekstra 7, dan apa yang diam-diam dikatakan Kim Ha-jin padanya ketika dia datang untuk menyembuhkan kutukan Chai Na-yun. Katakan padanya bahwa bantuan ekstra datang untuk membantu. Teguk. Pertanyaan yang masih melekat di benaknya sejak hari itu akhirnya terjawab. Jadi itu yang dia maksud dengan ekstra, Yi Ji-yun menelan ludah. Haha, maaf, aku tidak yakin. Saya akan mencoba mencari tahu nanti. Petik 2. Jin Seyeon menggaruk kepalanya dan tertawa. Ah, tidak apa-apa. Dia suka merahasiakan identitasnya, jadi tidak terlalu mengejutkan. Petik 2. Chai Na-yun melambaikan tangannya. Petik 2. Petik 2. Yi Ji-yun menatap mereka dengan senyum masam sebelum keluar dari barak. Ah, mengapa kamu tidak memanggilnya sekarang? Gelombang tidak, itu agak. Haha, aku mau, tapi kita di tengah misi rahasia. Aku bercanda, tentu saja. Tapi apa yang akan Anda katakan padanya ketika Anda bertemu dengannya? Tidak banyak. Saya hanya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepadanya, tetapi yang lebih penting, saya ingin mengucapkan terima kasih. Dia menyelamatkan hidupku, kau tahu. Yi Ji-yun pergi mencari Shin Jong-hak, meninggalkan Chai Na-yun dan Jin Seyeon. Inggris, Istana Buckingham. Saat matahari terbit dari timur, banyak penonton sudah berkumpul di sekitar penjara ilusi yang menjebak Toji. Perdana Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris mereka, Putri Rahel, Yoyonha, Del. Semua orang kecuali Chai Jo-chul dan Heinkes hadir, menunggu Heinkes yang menyatakan akan membunuh Toji. Hei, siapa anak itu dari kemarin? Mengapa Anda tidak menjawab saya? Petik 2. Yoyonha menyenggol Rahel yang berdiri di sebelahnya. Tapi Rahel mempertahankan wajah yang tebal dan menjawab tanpa malu-malu. Maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Apakah itu yang harus Anda katakan? Kamu bercandakan. Hah? Wajah polos Rahel membuat Yoyonha tercengang. Wow, lihat dirimu. Apakah Anda kehilangan memori? Petik 2. Sebenarnya, Rahel tidak dalam kondisi apapun untuk berurusan dengan Yoyonha. Dia sudah sakit kepala dari Shin Yohwa, yang membuat sarangnya di kamarnya. Aku tidak yakin apa maksudmu. Permisi, apakah Anda tidak ingin membentuk aliansi? Petik 2. Lord Heinkes akan keluar. Petik 2. Rahel dengan cepat menunjuk ke kejauhan. Tak. Seperti yang dia katakan, Heinkes mendekati kerumunan. Yoyonha memutuskan untuk mengesampingkan kecurigaannya dan berlari ke Heinkes. Tuan Heinkes, aku Yoyonha. Saya memperkenalkan diri kepada Anda kemarin. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Yoyonha berbicara dalam bahasa Jerman. Heinkes tampak bahagia ketika alisnya menari-nari diam-diam. Kamu anak perempuan Yo Jin Wong. Saya baik-baik saja. Bahasa Jerman Anda sangat bagus. Petik 2. Haha, ya, aku menikmati budaya Jerman. Oh, apa kamu sekarang? Ya, bir Jerman adalah yang terbaik di dunia. Gelombang. Yoyonha memamerkan keterampilan Jerman yang dia dapatkan melalui kursus kilatnya tadi malam. Heinkes berbicara dengannya dengan puas ketika dia berjalan menuju penjara ilusi. Sudah waktunya untuk bisnis. Kita bisa bicara nanti. Heinkes menghentikan pembicaraan mereka. Ya, terima kasih. Puas dengan hasilnya, Yoyonha mundur. Retak. Heinkes mengendurkan otot leher dan bahunya. Sekarang, mari kita lakukan ini. Lord Heinkes, kita memiliki penyihir-penyihir yang siap. Itu tidak perlu. Perdana Menteri dengan cepat menyarankan penggunaan penyihir-penyihir, tetapi Heinkes menolak dan mengeluarkan pedang besinya. Dia sudah menyelesaikan persiapannya. Meskipun tubuhnya tidak lagi seperti dulu, dia mengasah dirinya semalam, dan resonansi dengan pedang baja jelas. Itu sudah cukup baginya. Cuik. Heinkes mengayunkan pedangnya, melepaskan kekuatan sihirnya pada saat yang sama. Penjara ilusori hancur. Kekuatan sihir baja menyebar ke segala arah dan membentuk penjara baru, yang membungkus Heinkes dan Toji di dalamnya. Apa? Toji, yang tertidur, terbangun dengan tatapan bingung. Dia memperhatikan bahwa sekelilingnya telah berubah. Apa? Toji bangkit, merasa penasaran. Heinkes mengayunkan pedangnya, menusuk dada Toji. Toji menjerit dan melangkah mundur. Dia mengerutkan kening dan menatap Heinkes. Nyeri membuat Toji marah. Kamu membunuh. Batuan hancur dari tubuh Toji, yang kemudian melesat ke arah Heinkes. Tapi hanya bebatuan yang tidak bisa menyentuh Heinkes. Dalam hal kompatibilitas, Heinkes, Steel, menampilkan keunggulan mutlak terhadap bumi Toji. Kamu membunuh. Melihat bahwa serangan jarak jauh tidak efektif, Toji mulai mengayunkan tinjunya. Koong. Tetapi Heinkes dengan mudah menghindari serangan Toji yang tidak berpengalaman dan membalas pada waktu yang tepat. Luka mulai muncul di tubuh Toji. Aku tidak sakit. Meski begitu, Toji berdiri dengan tenang. Dia sudah lama melupakan rasa sakit.
Dia percaya tubuhnya bisa beregenerasi sendiri tanpa akhir, dan dengan demikian tidak takut. Namun, petik 2 tanda tanya petik 2. Toji segera menyadari bahwa tubuhnya tidak bergerak seperti yang diinginkannya. Lengannya terasa berat, dan dadanya sesak. Seolah-olah tanah yang membentuk tubuhnya mengeras. Toji tidak punya pilihan selain berhenti menyerang. Apa? Bajingan kecil yang membosankan, kau baru sadar. Heinkes menyeringai. Menyadari. Transformasi baja, itu yang kamu alami. Aku menyuntikkan kekuatan sihirku ke dalam benakmu. Petik 2. Tubuh Toji terbuat dari tanah, dan logam mengalahkan bumi. Tidak sulit bagi Heinkes untuk menyuntikkan kekuatan sihirnya ke tubuh Toji. Petik 2. Kamu juga menangkap gejala membunuh tubuhku. Kekuatan sihir baja melahap tubuh bumi Toji, dan transformasi baja dengan cepat terjadi. Ini. Toji tidak bisa lagi bergerak. Dia menatap tubuhnya, yang mengeras dan menjadi logam. Petik 2. Akhir yang anti klimaks. Heinkes merasa momen terakhir Toji tidak berbeda dengan miliknya. Dia tahu dia akan menemui akhir yang sama suatu hari nanti. Sulit melihatnya lagi. Heinkes mengangkat pedangnya. Seperti boneka angin yang berhenti berfungsi, Toji berdiri diam dengan kepala menghadap ke bawah. Petik 2. Setelah menghela nafas panjang, pedang baja Heinkes terayun ke bawah. Afrika, wilayah Orden. Sore menjelang awal musim dingin, di benua Afrika yang dipenuhi monster, saya tiba di wilayah Orden bersama dengan Spartan. Teratai hitam. Saya baru saja tiba. Itu untuk menyelesaikan misi rahasia yang ditugaskan oleh Asosiasi Pahlawan ke grup Chameleon, Spirit Retrieval. Ya, dikonfirmasi. Komandan misi, Yi Gongmyung, menjawab dari radio. Dia adalah karakter yang saya buat, seorang jenius dalam perang taktis dan strategi, jadi saya memiliki kepercayaan pada kemampuannya. Aku akan segera mengirim sinyal ke mata-mata. Saya tidak tahu caranya, tetapi dia berhasil menanam mata-mata di wilayah Orden. The Chameleon Troupe ditugaskan untuk mengambilnya dengan aman. Hadiah itu, seperti yang diharapkan, sejumlah uang astronomi dan pembatalan hadiah yang diberikan kepada mereka. Tidak ada alasan untuk tidak menerima. Apa yang muncul setelah sinyalnya? Kamu bisa pergi ke benteng yang kita persiapkan di bawah tanah. Benteng. Benteng bawah tanah. Ungkapan yang tak terduga mengejutkan saya. Ya, kami menyiapkan benteng untuk digunakan sebagai markas kami. Itu disiapkan secara rahasia, jadi saya khawatir saya tidak bisa bercerita banyak tentang hal itu. Petik 2. Yah, tidak ada yang benar-benar mustahil di dunia ini. Saya tidak akan terkejut jika Atlantis juga ada. Dimengerti. Hubungi saya setelah memberi sinyal kepada mata-mata Anda. Petik 2. Ya, mengerti. Segera setelah komunikasi terputus, sinyal bip datang. Itu adalah kode Morse yang menandakan koordinat.